aja. Nah kayak gini, ini nanti kekuatan kawatnya kurang maksimal di atas pangkal batang. Nanti kalau kita bending nanti akan sobek. Jadi usahakan di bawah mata tunas. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Plancraft D? Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya selalu bahagia. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana kita wiring ya, untuk pemula pastinya. Jangan kemana-mana, bersama saya Sufyan Ahmad di Plancraft D. Sini ada bahan kawista yang sudah saya program on the rock ya, baru 2 minggu sih ini. Dan ini bahan yang cukup bandel saya bilang ya, karena sudah saya ikat kencang seperti ini sama sekali nggak layu, sama sekali nggak layu ya. Oke, lanjut ke pembahasan kita, yaitu bagaimana cara wiring untuk pemula. Kenapa kok masih kecil kita wiring? Karena kita keterbatasan sarana mungkin ya. Pertama kawat ya. Kemudian kedua, lebih mudah kita mengarahkan sejak kecil daripada kalau sudah besar. Makanya kita arahkan dulu, kemudian kalau sudah mapan gerakannya, baru kita lepas kawatnya, kemudian kita biarkan nanti akan membesar sendiri. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Pertama, sebelum kita wiring ya, kita pruning dulu. Kita lakukan pruning. Nggak masalah kalau misalkan ini mau dipakai misalkan ya, kita biarkan saja, nggak usah dipotong. Kita biarkan untuk ketiga cabang awal. Kita biarkan dulu saja sambil nanti kita lihat untuk gerakannya seperti apa. Lah, seperti ini kita sudah pruning sedikit. Ini bagian yang akan kita wiring. Jadi kita nggak perlu sih pruning semuanya, kecuali saat kita melakukan wiring kemudian repotting, kita pruning semuanya, itu lebih bagus untuk mengatasi tingkat stres suatu pohon atau mengurangi penguapan. Setelah kita pruning seperti ini, nah di sini ada 3 kawat. Yang pertama ini kawat nomor 2, ini kawat nomor 3, ini kawat nomor 4. Kalau misalkan dengan batang sekecil ini kita pakai kawat nomor 4, ini ada kemungkinan rawan patah. Itu yang pertama. Yang kedua, susah untuk bendingnya, susah untuk membentuknya, seperti itu ya. Itu tadi ya. Jadi selain rawan patah, susah untuk membentuknya. Kemudian kita pas cocok memakai kawat nomor 3 sih sebenarnya. Kenapa? Karena bahan kawista ini cenderung lentur atau mudah dibentuk. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman semuanya memiliki atau hanya memiliki kawat nomor 2, tidak masalah. Tetapi kita perlu untuk double kawat. Yuk, kita akan praktekkan bagaimana cara kita wiring khusus untuk pemula. Untuk yang pertama, kita buat atau kita lakukan ini penguncian ya, penguncian kawatnya. Kenapa? Kalau ini tidak terkunci, di pangkal sini tidak terkunci, maka kalau kita membentuknya akan susah, alias nanti bisa berubah. Lah, kemudian saat wiring ya, saat wiring diusahakan ini kawat membentuk sudut. Nah, ini 45 derajat ini. Ini pas lakukan ini kita nggak bending di sini ya. Kita nggak bending di sini. Yang di sini. Nah, usahakan di sini membentuk sudut 45 derajat terhadap arah tumbuh.
ya, kayak gini. Nah ini 45 derajat. Jadi kalau misalkan kita kayak gini, lebih dari 45 derajat kayak gini ya, kayak gini, saya contohkan dulu aja. Nah kayak gini, ini nanti kekuatan kawatnya kurang maksimal. Atau misalkan ini yang lebih dari 45 derajat. Kalau misalkan kurang dari 45 derajat seperti ini nih, yang kurang dari 45 derajat. Nah terlalu renggang seperti ini. Ini juga kalau terlalu renggang seperti ini juga akan kurang maksimal. Jadi sebisa mungkin ya kira-kira lah, nggak perlu bawa busur juga kan. Jadi 45 derajat. Nah kayak gini ya. Kemudian yang ketiga nih, tadi yang pertama ini harus terkunci ya, harus terkunci. Kemudian ketika kita melilitkan kawat, usahakan 45 derajat. Setelahnya usahakan kawat berada di ya, berada di bawah pangkal cabang atau di bawah mata tunas. Nah gini, ini juga sama nih. Nih bedanya apa? Kalau misalkan nih kita kawatnya di sini, nah di atas pangkal ya, di atas pangkal batang. Nanti kalau kita bending nanti akan sobek. Jadi usahakan di bawah mata tunas atau pangkal cabang. Ini kan ya pangkal cabang, ini juga nah pangkal cabang ya. Kemudian yang keempat, kalau misalkan kok kita belum menentukan konsepnya, usahakan jangan menutupi mata tunas. Jangan menutupi mata tunas. Kenapa? Karena kita nggak tahu mata tunas tersebut mau dipakai atau tidak, kan kita belum tahu lah. Contohnya ini. Nah ini tidak menutupi mata tunas ya, kita kan belum tahu ini dipakai atau tidak. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan kok dengan kawat ini satu ini kok kurang maksimal, ini kan kurang maksimal nih. Nah kan kurang maksimal, kita bisa menambahkan satu kawat lagi ya, berarti double kawat ukuran nomor 2. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, ini kan sudah press cabang ya, press di sini loh, pangkal cabang, di bawah pangkal cabang, ini di bawah pangkal cabang, di bawah pangkal cabang. Jadi kalau kawat ini kita letakkan di atasnya, ini kan nanti akan agak susah lah geraknya. Kita bisa meletakkan kawat yang kedua di bawah kawat yang pertama. Caranya dimulai dari sini. Berarti kalau kita meletakkan di sebelah kanan di sini kan nanti di atasnya, berarti di bawahnya di sini. Nah kita tetap menguncinya di bawah, kunci, kemudian kita lilitkan kawatnya. Nah ini yang perlu kita perhatikan, kawat tersebut harus rapat keduanya, tidak menyisakan ruang, harus rapat nih. Nah ya, rapat seperti ini. Jadi tidak seperti ini ya, tidak nah seperti ini. Nih ini tidak tepat ya. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman trainer, ini kurang tepat kalau seperti ini. Selain ya kurang tepat dan kekuatannya juga kurang maksimal, juga kalau dilihat kurang indah juga ya. Makanya ini kita rapatkan kawatnya. Nah kawatnya rapat. Juga jangan silang. Silang artinya apa? Saling menumpuk kawatnya seperti ini.
Nah seperti ini kan numpuk nih. Nah numpuk seperti ini ya. Kenapa kok seorang trainer menyarankan seperti ini? Saya juga disarankan oleh temen ya, jangan numpuk mas, jangan ada ruang di antara dua kawat seperti ya. Kalau misalkan ruangnya sedikit sih nggak masalah ya, cuma kalau misalkan ruangannya terlalu longgar, ini bisa untuk sarang hama itu kalau ada ruang. Kemudian kalau misalkan kayak tadi kok menumpuk seperti ini, dipaksakan menumpuk, ini juga akan menjadi rumah hama. Nah ini ya, kita putar ya. Kita putar ini ya, sampai atas ya. Sedikit-sedikit sih nggak masalah sebenarnya. Kalau misalkan kok teman-teman ada ruang sedikit ya nggak masalah ya. Oke, setelah itu silahkan bebas untuk mengkreasikan konsep bahan bonsai kalian akan seperti apa ya. Kita tekuk lah, kalau memungkinkan untuk menekuknya itu, misalkan ya kita akan menekuk ke sini, berarti di sisi luar usahakan yang ada kawatnya, jangan yang tidak ada kawatnya. Kenapa? Kalau misalkan kok tidak ada kawatnya, saya misalkan ya menekuk di sini, ini posisi di sini, nah ini akan rentan patah di sini. Oke ya, kita sedikit zoom, diperdekat lagi ya. Nah kita dekatkan dulu aja ya. Berarti kalau kita ingin menekuk ke sini, ini bagian atasnya harus ada kawatnya. Nah jadi ada yang nahan di sini, ada yang nahan. Nah kan ada yang nahan, jadi nggak masalah. Kita menekuk misalkan pengen yang ke bawah, berarti yang di belakang sini ada yang nahan, ada kawatnya. Nah gitu ya. Nah kalau misalkan kok ini mundur lagi, ya ini misalkan kita pengen nekuk ke depan, berarti di sini kan, nah ada kawatnya. Nah yang ada kawatnya. Saya sih konsepnya nanti akan apa ya, jadi gini, bonsai on the rock, kemudian nanti di sini mahkotanya cuma di sini. Ini mame ya, settingan mame lah, 15 cm. Nah settingnya di sini, jadi nanti akan saya ya seperti ini, saya biarkan dulu. Nah kayak gini, ini akan saya biarkan dulu. Untuk konsepnya sih bebas, terserah teman-teman ya. Saya biarkan dulu, nanti untuk mapan dulu istilahnya ya, mapan. Dan kapan harus melepas kawat, kita akan buat videonya setelah video ini. Oke ya teman-teman ya, semoga bermanfaat videonya. Kenapa kok ini dibiarkan? Nah ini fungsinya dibiarkan supaya nanti pangkalnya akan membesar juga. Nggak cuma atasnya yang membesar, tapi pangkalnya akan membesar juga. Oke ya, semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Tapi ini video tayang sih buka kalau nggak salah ya, jadi sambil menikmati berbuka puasa dan yang lain. Semoga bermanfaat ini videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.